A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT serta perangkat-perangkatnya, kemudian juga yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Darul Muttaqin serta perangkat-perangkatnya serta seluruh jamaahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang keempat ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Darul Muttaqin ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan ini nantinya bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin ataupun orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh IKAD Kota Pekanbaru adalah hakikat puasa. Hakikat puasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita lihat di sini, Allah sudah jelaskan kenapa kita mesti berpuasa, supaya menjadi orang yang bertakwa. Terus bagaimana supaya puasa kita itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa? Maka mesti kita pahami apa sebenarnya hakikat dari puasa itu sendiri. Kalau kita lihat, puasa itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-siyam. As-siyam itu maknanya menahan diri. As-siyam itu artinya menahan. Berarti dalam makna yang luas, menahan ini artinya bersabar. Dari apa kita bersabar? Di mana bahwa puasa itu adalah menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah dia yang disebut dengan puasa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat secara zahirnya bahwa puasa itu adalah menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makan, minum, apalagi utamanya itu ya, makan dan minum ya. Makan dan minum itu secara zahirnya. Tapi pada hakikatnya apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahul jaza' illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus.
Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, "Man lam yada' qaula az-zur wa 'amalu bihi, falaysa lillahi hajatan ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Apa maknanya? Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, lalu dia beramal padanya, puasa, ya, maka Allah tidak butuh ibadahnya itu. Falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Meskipun dia sudah berlapar-lapar, sudah berhaus-haus. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dari dua hadis ini sudah bisa kita simpulkan bahwa hakikat puasa itu sendiri adalah bagaimana kita mampu menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa dan juga dari segala hal yang dapat menghilangkan pahala ataupun nilai-nilai puasa itu sendiri. Yang apa tujuannya hadirin jamaah rahimakumullah? Ketika kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, maka insya Allah di akhir Ramadan nantinya dipastikan kita akan mendapatkan sebuah pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sesungguhnya kalau kita lihat ibadah puasa itu, hakikat yang paling utama kita jaga itu ada dua, Bapak Ibu. Ada dua. Mohon maaf. Yang pertama adalah di antara kumis dan jenggot. Apa itu? Mulut. Itu yang pertama. Siapa yang tidak bisa menjaga ini di antara yang dua ini, maka puasanya akan sia-sia. Jadi kunci puasa pertama adalah ini. Kan makanan itu kan masuk dari sini, minuman dari sini, perkataan dari sini, semuanya dari sini. Maka orang yang berpuasa yang sesungguhnya, yang hakikatnya, dia mampu menjaga ini. Itulah puasa itu. Maka dalam surah Qaf ayat 18 Allah sebutkan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan terkecuali semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, hakikat puasa itu yang pertama, kita mampu menjaga lisan kita. Kita mampu menjaga apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Semua kemaksiatan itu bersumber dari karena orang tidak mampu menjaga lisan dan menjaga mulut. Coba, orang korupsi kenapa? Karena kepengen makan yang enak-enak kan? Makan yang enak kan mahal. Jadi karena tidak cukup maka melakukan perbuatan yang tidak benar untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh ini dia, mulut ini. Jadi mulut inilah yang bisa membuat orang celaka. Gara-gara mulut inilah orang bisa berbuat maksiat. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mulut ini. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih bagaimana supaya mulut kita ini yang biasa sehari makan aja kerjanya,
Udah makan pagi, sarapan lontong, ada bakwan, makan juga lagi. Pokoknya makan aja kerjanya. Di Ramadan ini kita dilatih bagaimana supaya mulut kita ini betul-betul dikondisikan makannya itu teratur. Tentu kalau orang berpuasa tidak mungkin makan yang haram kan? Iya kan Pak? Tidak mungkin kita makan yang dimari untuk berbuka puasa. Tidak mungkin. Pasti kita kalau ingin berbuka puasa itu berusaha untuk mendapatkan makanan yang halal. Maka ketika ini sudah terbiasa di bulan Ramadan, maka nanti insya Allah setelah selesai Ramadan ini kita sudah terbiasa memakan makanan yang halal. Ketika di Ramadan ini lisan kita sudah biasa menjaganya, tidak mengeluarkan kata-kata qaula zur, perkataan yang sia-sia, maka diharapkan nantinya setelah Ramadan tidak lagi keluar di sana kata-kata yang sia-sia. Apa contohnya? Kadang-kala ketika marah sama anak, yang keluar nama-nama yang ada di kasang kulit sana. Apa itu? Ada buaya, ada monyet, apa lagi? Banyak, ada kerbau, di sana. Nah, kalau kerbau nggak di sana pun banyak ya. Kalau seandainya, cobalah, misalnya ada ibu-ibu, dipanggilnya anaknya, mohon maaf, dipanggilnya anaknya Barwa. Kira-kira ibunya siapa? Amak Barwa. Induk Barwa, alhamdulillah. Ayahnya? Apa Barwa, alhamdulillah. Mana lebih parah? Mana parah? Mana para anak Barwa daripada induk Barwa? Makanya jangan pernah memanggil anak kita dengan anak Barwa, berarti kita Barwanya. Nauzubillah min. Inilah di Ramadan ini yang kita jaga. Lisan kita ini jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Maka dalam menjaga lisan ini di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau ingin mengucapkan sesuatu jangan berbohong. Satu. Sebab kalau sekali saja berbohong, kepengen dua kali. Betul Bu? Contoh, ya, ditanya sama bapak, telepon sama bapak, kebetulan nih Ramadan ini kan ditelepon, Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Iya Bang, kenapa? Adek udah sholat duha belum? Rupanya belum. Untuk menyenangkan suami, sudah katanya. Satu kali bohong. Jam berapa? Jam 8. Dua kali bohong. Di mana? Di rumah. 3 kali bohong. Habis itu ngapain? Bohong lagi. Maka kalau kita bohong sekali, bohong. Tapi kalau kita jujur, maka kebohongan itu akan terputus dia. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dari dalam Ramadan ini jaga lisan kita tidak berbohong. Yang kedua, apapun yang kita ucapkan, usahakan itu yang bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Kalau bahasa kami di Medan sana, lebih baik sip. Nah, sip. Kalau di Bangkinang, ontok. Ontok, mohon maaf kalau bahasanya itu kadang ontok muncung Tuhan, ontok. Nah, diam artinya. Ya Bu ya? Kalau misalnya perkataan itu tidak penting, tidak perlu, lebih baik diam. Bukankah orang yang beriman itu kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin mengatakan sesuatu, usahakan perkataan kita itu mengandung kebaikan sehingga kita berpahala mengucapkannya. Dan yang berikutnya, usahakan setiap perkataan itu tepat waktunya. Kadang-kadang ada tuh
Ketika imamnya maju, rupanya imamnya salah dikit. Yang di belakang ini baru belajar tahsin pula. Selesai sholat langsung dipanggil imam tuh. Pak Imam, kalau bacanya salah-salah nggak usah jadi imam. Sesat semua jamaah nih. Padahal baru belajar tahsin kemarin. Datang imamnya, ayolah Pak, ini Pak, ambil Quran Pak, kita tanding baca Quran. Gitu ya. Kan udah bagus kan? Coba kalau seandainya dengan cara yang bagus, selesai sholat dipanggil Pak Imam. Pak Imam, iya Pak. Pak Imam sibuk dah habis isya nih. Oh enggak. Boleh kita pergi makan bakso? Boleh. Ayo Pak. Pergilah Pak Imam dengan yang di belakang tadi, dengan jamaahnya yang ingin memberikan masukan kepada Pak Imam tadi, makan bakso. Selesai makan bakso, barulah masuk. Pak Imam, iya Pak, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan. Apa tuh Pak? Silakan Pak. Ini tadi waktu Pak Imam baca sholat isya tadi, ada sedikit yang ini yang kurang. Yang mana tuh Pak? Yang ini. Oh iya benar Pak. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah mengingatkan saya. Pasti begitu. Tapi kalau di depan orang kita permalukan, siapa yang mau dipermalukan? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita jaga lisan kita ini. Walaupun dia ingin memberikan nasihat yang baik, pilihlah tempat yang baik. Ya Bu ya, ya Pak ya. Walaupun anak kita salah, jangan salahkan dia di depan orang yang ramai. Nanti dia malu. Panggil dia ke rumah, sudah siap berbuka, sudah makan, baru kasih nasihat. Ini kadang-kadang ketemu di jalan sama teman-temannya langsung dimarahin di situ. Itu nggak bagus. Nah, puasa ini melatih diri kita untuk menjaga lisan, artinya menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita dan juga apa yang keluar. Itulah dia hakikat puasa itu. Dan yang terakhir, hakikat puasa itu adalah kita mampu menahan diri kita dari hawa nafsu syahwat kita. Hawa nafsu syahwat kita. Makanya di bulan Ramadan itu betul-betul syahwat itu dikekang ya. Betul-betul dijaga. Jangankan yang haram, yang halal saja ketika Ramadan itu tidak boleh. Ya, sebab manusia itu banyak berbuat maksiat itu karena tidak mampu menahan syahwatnya. Maka di Ramadan ini kita dilatih agar mampu menjaga syahwat kita dengan baik. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau dua hal ini sudah bisa kita lakukan, menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, menjaga syahwat kita, dipastikan insya Allah nanti setelah Ramadan kita akan mendapatkan yang disebut dengan takwa. Apa janji Allah bagi orang yang bertakwa? Dalam surah At-Talaq dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah keluarkan ia dari segala macam permasalahan hidup. Jadi kalau kita banyak masalah, itu dipastikan karena amal kita kurang. Ya, bisa jadi sholat berjamaahnya sudah jarang, sholatnya sudah tidak tepat waktu. Bisa jadi baca Qur'annya jarang. Bahkan ada ibu-ibu dengan bangganya, Pak Ustadz, tahu nggak Pak Ustadz? Ini Quran ini Pak Ustadz, waktu saya nikah 20 tahun yang lalu, inilah mahalnya Pak Ustadz. Alhamdulillah sampai sekarang ini Al-Qur'annya masih bagus. Dalam hati kita, astagfirullah, rupanya ibu itu tidak pernah baca Quran sudah 20 tahun. Padahal Al-Quran itu gunanya untuk apa? Untuk dibaca. Untuk dibaca.
dibaca, bukan untuk disimpan. Iya kan? Dibaca. Maka jangan bangga kalau ada ibu-ibu yang menyimpan mahar Al-Qur'annya sampai 20 tahun masih bagus. Kalau saya nggak bangga, Bu. Kenapa? Al-Quran ini bukan untuk disimpan, tapi untuk dibaca dan dipahami. Baik, demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.